Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dewi Mojo. Saya dosen di Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Ilmu Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait perkuliahan dengan metode DAI, Delivery Interaksi Assessment. Nah, mata kuliah yang saya bawakan yaitu keperawatan anak dengan kode CAP 40844 dengan bobot SKS 4 SKS. Teori 2, praktikum 1, praktek lapangan 1. Dilaksanakan pada semester genap yaitu semester 4. Adapun tim teaching pada keperawatan mata kuliah ini 2 tim teaching yaitu Nurse Andi Akifa Sudirman dan Dewi Mojo. Pada capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, bila diberi masalah kesehatan terkait gangguan keperawatan anak, mahasiswa mampu menerapkan stimulasi asuhan keperawatan kepada anak sehat atau keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis menggunakan komunikasi terapeutik dan memperhatikan aspek budaya, menghargai sumber-sumber etik, agama, atau faktor lain dari setiap pasien yang unik. Kemudian yang kedua, bila diberi masalah kesehatan terkait gangguan keperawatan anak, mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik mandiri maupun kolaborasi pada sehat sakit dengan menerapkan konsep ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar sesuai SOP serta menerapkan prinsip atrauma, care legal dan etis. Yang ketiga, bila diberi masalah kesehatan terkait gangguan keperawatan anak, mahasiswa mampu memberikan stimulasi pendidikan kesehatan kepada anak keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Yang keempat, bila diberi masalah kesehatan terkait gangguan keperawatan anak, mahasiswa mampu menjalankan fungsi advokasi bagi anak keluarga sebagai yang mengalami untuk mempertahankan hak klien agar dapat mengambil keputusan untuk dirinya. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini, mata kuliah keahlian keperawatan yang berfokus kepada responden anak dan keluarganya pada setiap tahap perkembangan mulai lahir sampai akhir pada masa remaja, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit di masyarakat ataupun dirawat di rumah sakit, serta intervensi keperawatan baik yang bersifat mandiri maupun kolaboratif. Mata kuliah ini juga merupakan integrasi dan penerapan ilmu keperawatan dasar dan ilmu dasar keperawatan yang membantu mengantarkan mahasiswa untuk mendalami tentang bagaimana melakukan asuhan keperawatan profesional holistik, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi bagi klien keluarganya dengan menerapkan komunikasi efektif, serta membuat keputusan dengan mempertimbangkan aspek legal dan etik. Kegiatan belajar mahasiswa berorientasi pada pencapaian kemampuan berpikir sistematis, komprehensif, dan kritis dalam mengaplikasi konsep dengan pendekatan proses keperawatan sebagai dasar penyelesaian masalah serta mengembangkan sikap profesional. Pengembangan soft skill melalui beberapa model belajar yang relevan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi hari ini kita pertemuan setelah UTS, pertemuan ke-9 sesuai RPS atau silabus. Saya menjelaskan terkait patofisiologi asuhan keperawatan ya pada neonatal. Nah, saya share materinya ya. Ya,
Ini materinya. Teman-teman mahasiswa bisa melihat materi yang saya share? Bisa, Bu. Bisa. Ya. Untuk materi hari ini terkait patofisiologi asuhan keperawatan neonatal, prematuritas, ada BBLR, kemudian ada RDS, asfiksia, hiperbilirubinemia ya. Nah, karena awalnya saya sudah menjelaskan terkait prematuritas, kita masuk pada BBLR ya. Nah, untuk BBLR ini dikatakan berat badan lahir rendah. Nah, apa itu BBLR? Jadi BBLR itu berat badan lahir rendah atau bayi baru lahir yang berat badan dan akhirnya kurang dari 2.500. Seperti itu ya. Jadi BBLR ini dibagi menjadi dua golongan, ada prematuritas murni dengan dismaturitas. Nah, sebelum saya masuk ke slide selanjutnya, ada yang mau ditanyakan terkait prematuritas murni dengan dismaturitas? Ada, Bu. Ya, silahkan. Salsabila ya? Ya. Silahkan, apa yang mau ditanyakan? Yang saya ingin mau tanyakan di slide pertama yaitu jelaskan apa perbedaan prematuritas murni dan dismaturitas. Terima kasih. Oh iya, jadi teman-teman mahasiswa harus tahu bahwa prematuritas murni itu bayi lahir dengan umur kehamilan kurang dari 37 minggu ya, dan mempunyai berat badan sesuai dengan berat badan dan untuk masa kehamilan atau neonatus kurang bulan sesuai dengan masa kehamilannya. Jadi prematuritas murni itu bayi lahir yang kurang dari 37 minggu, yang harusnya yang normalnya adalah 39 sampai 40 minggu ya, seperti itu. Tapi bayi lahir ini dia lahir pada 37 minggu, tetapi berat badannya sesuai, seperti itu. Itu dikatakan prematuritas murni. Nah, kalau dismaturitas ini, bayi lahir dengan berat badan kurang dari berat badan yang seharusnya, seperti itu. Untuk masa kehamilan, dismaturitas dapat terjadi dari posterem, aterem ya, seperti itu. Nah, sampai di sini paham ya, jadi itu perbedaan antara prematuritas murni dengan dismaturitas, itu. Kemudian saya lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini patofisiologi dari BBLR. Teman-teman mahasiswa harus tahu bahwa secara umum untuk BBLR ini berhubungan dengan usia kehamilan yang belum cukup bulan ya, atau prematur. Di samping itu juga disebabkan dismaturitas, artinya bayi lahir cukup bulan dari usia kehamilan 38 minggu. Tapi berat badannya lahir lebih kecil ketimbang kehamilannya ya, yaitu tidak mencapai 2.500. Gizi yang baik diperlukan seorang ibu hamil ini agar pertumbuhan janin tak mengalami hambatan dan selanjutnya akan melahirkan bayi dengan berat badan normal. Kekurangan zat besi dapat menimbulkan gangguan atau hambatan pada pertumbuhan janin baik sel maupun sel otak ya, seperti itu. Nah, anemia gizi dapat mengakibatkan kematian janin dalam kandungan atau abortus, cacat bawaan, BBLR, ada anemia pada bayi yang dilahirkan. Hal ini dapat mengakibatkan morbiditas dan mortalitas ibu dan kematian prenatal secara bermakna lebih tinggi. Nah, pada ibu hamil ini menderita resiko morbiditas ini, bayi kemungkinan melahirkan bayi BBLR dan prematur juga lebih besar. Seperti itu. Nah, jadi itu sekedar informasi terkait patofisiologi dari BBLR. Ada yang mau ditanyakan di
patofisiologi BBLR? Ada yang mau ditanyakan? Pada patofisiologi BBLR, silahkan. Tidak ada? Oke. Saya lanjut. Nah, untuk klasifikasi BBLR ini, jadi berat lahir bayi kurang dari 1.500 atau 2.500 ini dikatakan berat BBLR ya, seperti itu. Nah, kalau sangat rendah ini kurang dari 2.500, kurang dari 1.500. Kalau ekstrem ini kurang dari 1.000 gram ya, seperti itu. Jadi mahasiswa harus tahu bahwa ada 3 klasifikasi dari BBLR. Berat badan lahir rendah, sangat rendah, dan ekstrem. Ada 3 kategorinya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, saya mau bertanya, normal berat badan bayi yang baru lahir harusnya berapa, Bu? Oh ya, jadi normal berat badan bayi baru lahir itu harusnya 2.500 sampai 4.000 gram ya, seperti itu. Itu normalnya dari 2.500 sampai 400 gram. Kalau misalnya kurang dari 2.500 dikatakan BBLR, seperti itu. Kalau lebih dari 4.000 ya berarti sudah tidak normal lagi ya. Jadi normalnya antara 2.500 sampai 4.000. Kemudian ini etiologi dari BBLR sendiri. Kalau etiologi dari BBLR ini sendiri, di sini ada penyakit, jadi berhubungan langsung dengan kehamilan, misalnya perdarahan antepartum, trauma fisik dan psikologis, ada DM, ada toksemia gravidarum dan nefritis akut. Kemudian kalau usia ibu, ini usia ibu angka kejadian prematuritas ini lebih tinggi pada usia kurang dari 20 tahun ya. Jadi kalau misalnya orang yang menikah di usia kurang dari 20 tahun dan sudah melahirkan itu berisiko melahirkan bayi-bayi dengan BBLR. Kemudian keadaan sosial ekonomi, keadaan ini sangat berperan terhadap timbulnya BBLR. Ini disebabkan karena keadaan gizi yang kurang baik ya pada golongan sosial ekonomi yang rendah. Kemudian kalau sebab lain maksudnya ini adalah ibu perokok, ibu peminum alkohol, seperti itu. Atau pecandu obat narkotik. Kalau faktor janin ini kehamilan ganda ya, misalnya kehamilan kromosom, terjadi infeksi, cacat bawaan, seperti itu ya. Kalau faktor lingkungan, tempat tinggal di daratan tinggi, radiasi atau zat-zat racun lainnya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Saya lanjut ke penata laksanaan medis. Nah, ini penata laksanaan medis. Jadi pemerintah murni ini berat badan kurang dari 1.500 yang kita lakukan adalah dirawat di dalam inkubator ya, seperti itu. Dirawat di dalam inkubator. Kemudian pertahanan suhu tubuh di antara 36,5 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Kemudian kalau berat badan lebih rendah dari 1.500, kalau misalnya tanpa asfiksia, tidak ada tanda-tanda SGNN dan refleks isap baik, kita melakukan dengan metode kanguru, ya seperti itu. Kalau kurang dari 1.500. Nah ini kalau dismaturitas ini berat badan lahir kurang dari 1.500, tetap dirawat dalam inkubator ya, sama, cuman diberikan ASI. ASI sama juga dengan yang tadi, tetap ASI yang paling penting untuk anak-anak atau bayi dengan BBLR. Kemudian kalau penata laksanaan medis, ini pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterina serta menentukan gangguan pertumbuhan misalnya dengan pemeriksaan ultrasonografi. Kemudian memeriksa kadar gula darah, seperti itu ya. Kemudian pemeriksaan hematokrit, bayi membutuhkan lebih banyak kalori. Kemudian melakukan tracheal wasing pada bayi yang diduga menderita aspirasi mekonium. Kemudian setiap
jam dihitung frekuensi pernapasan, bila frekuensi lebih dari 60 kali per menit dibuat fototoraksnya. Nah, sebelum saya masuk ke diagnosa keperawatan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya, silahkan mahasiswa. Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Saya ingin bertanya, apa BBLR disebut juga prematur? Oh iya, tadi ya saya sudah menjelaskan, saya kembali lagi ke slide ini saya bahas terkait prematuritas murni ya. Nah, kalau dikatakan prematur itu kelahiran yang berlangsung pada umur kehamilan 20 minggu hingga 37 minggu. Dihitung dari hari pertama haid terakhir. Itu kalau prematuritas. Nah, jadi prematuritas itu dia kelahiran yang belum cukup bulan ya, maksudnya. Beda dengan BBLR. Kalau BBLR itu berat badan lahir rendah. Tetapi yang saya jelaskan tadi bahwa ada prematuritas murni ini, yang ini ya, prematuritas murni ini bayi yang lahir dengan kehamilan kurang dari 37 minggu, maksudnya dismaturitas ya, yang tergolong masuk berat badan kurang dengan kehamilannya ya, seperti itu. Nah, jadi itu perbedaan antara prematur dengan BBLR. Kalau prematur dia kurang cukup bulan, lahir kurang cukup bulan. Kalau BBLR berat badan lahir rendah. Oke. Selain itu ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ibu izin bertanya. Iya, silahkan. Saya bertanya pada nilai Apgar, Bu. Oh, Apgar ya. Iya, untuk Apgar, nah kalau Apgar ini sendiri sebenarnya dilakukan pada bayi-bayi dengan asfiksia. Nah, kalau untuk Apgar score ini, teman-teman harus tahu bahwa Apgar score ini perhitungannya kita lihat warna kulitnya, ya, warna kulitnya apakah biru atau pucat. Kemudian tubuh pink, kalau itu nilai 0, biru atau pucat. Itu warna kulitnya. Kalau 1 nilainya 1, tubuh berwarna pink, kemudian kalau nilainya 2 seluruh tubuh ini merah ya, seperti itu. Kemudian kalau penilaian selanjutnya denyut jantung. Kalau denyut jantung 0 ini dikatakan 0 itu dia tidak ada. Kalau nilainya 1 kurang dari 100 kali per menit. Kalau nilainya 2 lebih dari 100 kali per menit. Kalau kemudian penilaian selanjutnya yaitu refleks. Refleks ini tidak ada kalau nilainya 0, kemudian kalau 1 itu lemah atau lambat ya. Kemudian kalau untuk seluruh tubuh merah itu dia artinya kuat refleksnya. Kemudian gerak tonus otot itu nilainya 0 tidak ada. Kemudian sedikit efleksi nilainya kalau 1, kalau 2 fleksi. Itu normalnya. Kemudian respiratori atau jalan nafas nilainya 0 tidak ada. Kalau 1 tidak teratur ya. Kemudian 2 itu teratur. Itu seperti itu. Jadi nilai Apgar ini kita lakukan pada bayi-bayi baru lahir ya. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada, Bu. Ya, silahkan. Saya ingin bertanya, Ibu, apakah ada hubungan BBLR pada bayi selama di kandungan? Oh iya, kalau misalnya hubungan antara BBLR selama di kandungan, biasanya hal ini terjadi karena adanya gangguan pertumbuhan pada bayi, misalnya sewaktu dalam kandungan disebabkan oleh penyakit ya. Jadi seperti contohnya misalnya penyakit ibu kelainan plasenta, itu terjadi kelainan plasenta, kemudian terjadi infeksi atau ibu yang mengalami hipertensi dan keadaan-keadaan yang lain menyebabkan suplai makanan bayi jadi berkurang. Itu kalau misalnya dalam kandungan, ya. Oke ya. Sampai di sini paham? Baik, Bu, paham. Iya. Oke, saya masuk ke diagnosa keperawatan. Jadi diagnosa keperawatan ini ada defisit nutrisi, ada risiko defisit nutrisi,
Oh ya, ada satu lagi kesiapan peningkatan nutrisi. Kesiapan peningkatan nutrisi ini artinya eh, diagnosa Promkes ya, seperti itu. Kemudian kalau diagnosa keamanan dan proteksi ada hipotermia, kemudian ada risiko infeksi. Oke, terima kasih. Jadi itu sekedar eh, asuhan keperawatan terkait neonatal, lebih khususnya pada BBLR ya. Oke, sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Silahkan, tidak ada? Sudah tidak ada, Bu. Oke, cukup ya. Jadi nanti kita akan masuk pada pertemuan selanjutnya. Eh, nanti teman-teman mahasiswa bisa melihat penugasan di classroom ya, seperti itu. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Ilham. Terima kasih. Ada Ilham. Terima kasih, Bu. Iya.